Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sudaryanto. Saya mahasiswa dari YS Syarifuddin Wonorejo, Kabupaten Lumajang. Saya mengambil jurusan kuliah PAI yang nantinya insya Allah terjunnya menjadi guru, dan saya minta doanya semoga bisa tercapai cita-cita saya, amin. Di sini saya akan sedikit membahas tentang masalah kaldik atau kalender pendidikan. Di sini guru harus bisa menghitung jam belajar efektif untuk membentuk kompetensi peserta didik dan menyelesaikan SK dan KD sesuai kompetensi dasar yang dimiliki peserta didik. Langsung saja kita hitung alokasi waktu yang terdapat pada mata pelajaran yang saya pilih, yaitu tentang mata pelajaran akidah akhlak. Di semester ganjilnya perhitungan minggu jam efektif. Perhitungan jam efektif: 1 jumlah minggu, 2 jumlah minggu tidak efektif. Kita hitung mulai dari jumlah minggu yang efektif. Pada bulan Juli terdapat 4 minggu, bulan Agustus 5 minggu, September 4 minggu, Oktober 4 minggu, November 5 minggu, dan Desember 4 minggu. Jadi jumlah keseluruhan di sini adalah minggu efektif yaitu sementara 26 minggu. 2 jumlah minggu tidak efektif. Di bulan Juli itu ada kegiatan awal masuk sekolah dan UTS itu 2 minggu, kemudian Oktober libur Maulid Nabi 1 minggu, kemudian November itu ada PAS dilanjutkan, kemudian Desember, pada bulan Desember ini ada 3, yaitu PAS, kelas meeting, dan libur semester. Kelas meetingnya 1, PASnya lanjutannya 1 minggu, libur semester 2 minggu. Jadi jumlah keseluruhan yaitu 8 minggu. Jadi banyaknya minggu efektif yaitu 26 dikurangi 8. Jumlah yang minggu efektif dikurang jumlah minggu efektif yaitu jumlah minggu efektif keseluruhan adalah 18 minggu. Kemudian banyaknya jam pelajaran. Banyaknya jam pelajaran yaitu 18 minggu dikali 4 jam pelajaran. Jadi jam keseluruhan mata pelajaran akidah akhlak yaitu 72 jam pelajaran. Kemudian distribusi alokasi waktu. Materi pokok kompetensi dasar dan alokasi waktu. Memahami ilmu kalam itu ada 16 jam pelajaran. Memahami aliran ilmu kalam dan pokoknya itu ada 14 jam pelajaran. Menghindari akhlak tercela itu ada 14 jam pelajaran. Kemudian membiasakan akhlak terpuji itu ada 14 jam pelajaran. Dan yang terakhir meneladani kisah Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni itu ada 12 jam pelajaran. Jumlah cadangan jam yaitu 2 jam pelajaran. Banyaknya jam pelajaran 18 minggu dikali 4 jam pelajaran. Jumlah keseluruhan tadi yaitu jam 72 jam pelajaran. Jumlah jam cadangan yaitu ada 2 jam. Jadi jumlah jam pelajaran efektif 70 jam pelajaran dikurangi 2 jam pelajaran ditambah 2 jam cadangan pelajaran, jadi total keseluruhan adalah 72 jam. Kemudian di semester genapnya. Di semester genapnya ini jumlah minggu efektif itu pada bulan Januari itu ada 5 minggu, Februari 4 minggu, Maret 4 minggu, April 4 minggu, dan Mei 4 minggu, Juni 4 minggu. Jadi jumlah keseluruhan 26. Pada perhitungan jumlah minggu tidak efektif itu ada pada bulan Maret kegiatannya itu ada MBK yaitu diadakan 2 minggu, April ada 2 agenda, libur permulaan puasa, libur hari raya itu 1 minggu jadi 2 minggu. Kemudian Mei ada 2 kegiatan yaitu libur hari raya dan ujian akhir semester itu 2 minggu. Juni ada 3 agenda kegiatan yaitu ujian akhir semester, kelas meeting, dan libur. Ujian akhirnya itu ada 2 minggu, kelas meetingnya 1 minggu, jumlah libur semester 2 minggu. Jumlah keseluruhan 10 minggu. Banyaknya minggu efektif pada semester genap 26 dikurangi 10 yaitu ada keseluruhan 16 minggu. Banyaknya jam pelajaran 16 minggu dikali 4 jam pelajaran, total keseluruhan 64 jam pelajaran. Distribusi alokasi waktu
di semester genap. Materi pokok kompetensi dan OKS 1. Tasawuf dalam Islam itu ada 14 jam pelajaran. Akhlak pergaulan remaja ada 12 jam pelajaran. Menghindari akhlak tercela bagian 2 ada 12 jam pelajaran. Adab takziah ada 14 jam pelajaran. Meneladani sifat terpuji Abdurrahman bin Auf Abzir itu ada 10 jam pelajaran. Jumlah cadangan sama ada 2 jam. Kemudian banyaknya jam pelajaran 16 minggu dikali 4 jam pelajaran ada 64 jam pelajaran. Jumlah jam cadangan sama 2 jam. Jumlah jam pelajaran efektif pada semester genap yaitu ada 62 jam pelajaran ditambah 2 jam cadangan pelajaran yaitu ada 64 jam pelajaran. Mungkin itu yang saya pahami tentang Kaltik sesuai dengan mata pelajaran yang saya pilih yaitu akidah akhlak. Mungkin seperti itu. Kemudian lanjut Prota. Prota adalah program tahunan. Rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai SK dan KD yang telah ditetapkan. Prota disiapkan sebelum tahun ajaran dimulai. Jadi sebelum tahun ajaran dimulai, guru harus mempersiapkan terlebih dahulu materi atau KI, KD yang akan diajarkan kepada murid agar supaya bisa efektif dalam pembelajaran. Alokasi waktu dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya tercapai. Kemudian ada sangkut pautnya antara Kaltik tadi yang sudah saya jelaskan dengan program tahunan. Tadi ya sedikit banyak ada beberapa alokasi waktu yang sudah saya jelaskan di Kaltik tadi. Kita lanjut sekarang untuk program semesternya. Tadi kan sudah saya sedikit menjelaskan tentang program tahunan. Sekarang program semester. Apa sih sangkut pautnya program tahunan dan program semester? Ya tentu ada sangkut pautnya. Bahwasanya kalau program tahunan itu menunjukkan alokasi waktu yang sudah ditentukan, dan program semester itu adalah penjabarannya. Jadi program semester adalah program yang berisi garis-garis besar mengenai hal-hal yang dikumpulkan dalam waktu 1 semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester ialah kumpulan-kumpulan pokok yang hendak disampaikan waktu yang direncanakan dan keterangan-keterangan. Kemudian kita lanjut tentang silabus. Apa sih silabus itu? Silabus itu merupakan pengembangan standar kompetensi dasar dan materi pokok atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan standar sumber atau bahan alat belajar. Nah, silabus itu merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP. Lalu dalam mengelola kelas dan pengembangan sistem penilaian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang sedikit permasalahan atau penjelasan dari silabus. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pemahaman saya tentang kalender pendidikan, tentang program tahunan atau prota, tentang promes, program semester, tentang silabus, dan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian, saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.